Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad qaidana ila jannatin na'im wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin والتابعين لهم بصدق إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Sadatul Ulama Al-Ajilla, para alim ulama, para habaib, para asatidah, para tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri yang hadir pada malam hari ini. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah dan hidup di kota Madinah beberapa tahun lamanya, beliau berkata kepada para sahabat dan mengatakan, Inni la azkuru ahjaran wa ashjaran bi Makkah. Saya teringat terhadap bebatuan dan pepohonan yang ada di kota Makkah, yusallimuna alayya, yang mereka menyampaikan salam kepadaku. Nabi Muhammad ketika beliau masih kecil, menjelang remaja sampai dewasa dan sampai akhirnya turun wahyu, itu hidup di kota Makkah. Dan tidaklah beliau lewat di satu tempat melainkan sesuatu yang ada di sekitar itu menyampaikan salam kepada beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ternyata setelah menoleh di situ ada sebongkah batu yang ada menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad. Ini batu, kata Nabi Muhammad, saya ingat batu yang mana yang menyampaikan salam kepadaku. Setelah puluhan tahun berikutnya masih diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di Makkah, hingga beberapa waktu yang lalu, masih ada sebuah gang disebut dengan Gang Hajar, gang batu. Kenapa disebut dengan gang batu? Namun saat ini sangat disayangkan karena gang itu sudah habis terkena perluasan area Masjidil Haram. Dikatakan di gang itulah batu menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu batu, pohon masih diingat oleh Nabi karena menyampaikan salam kepada beliau, bagaimana dengan umatnya? Bagaimana dengan umatnya yang menyampaikan salam setiap saat dan setiap waktu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, memuji beliau, menyebut nama beliau, mengenang setiap peristiwa yang dialami oleh beliau? Apakah tidak mungkin Nabi Muhammad mengingat kita semua? Kapan diingatnya? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat kami akan menemukan dirimu di mana ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, indal mizan, di saat timbangan amal. Fa illam najiduka ya Rasulullah, bila mana kami tidak menemukanmu ya Rasulullah? Maka kata beliau, indas sirat, tatkala lewat di sirat, saat-saat genting itulah yang kita harapkan Nabi ingat kepada kita semua. Maka dengan mengadakan sholawat semacam ini, membaca dengan penuh cinta,
membaca dengan riang gembira, mengikuti alunan dan pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat masa-masa indah yang pernah terjadi di muka bumi ini, di mana Sayyidul Wujud, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati masa-masa hidup seperti kita saat ini. Dan kita pun, meskipun jarak kita dengan Nabi begitu jauh, jarak waktu pun begitu lama, akan tetapi kita punya ruh yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, tidak dibatasi oleh apapun, karena dengan ruh itulah kita bisa menjalin cinta dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pernah Sayyidina Anas bin Malik, abdi Nabi Muhammad, yang pernah berkhidmah di dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah telah wafat, dan Anas bin Malik mendapatkan doa untuk dipanjangkan umurnya sehingga beliau berumur sampai 105 tahun. Beliau mendapatkan kenang-kenangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kenang-kenangan itu berupa sebuah sapu tangan. Beliau jaga karena sapu tangan itu pernah bersentuhan dengan tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana ada orang datang meminta doa karena sakit atau karena bagaimana, beliau celupkan ke dalam air dan diminum. Ini pekerjaan sahabat. Jadi kalau tadi ada penerang hati, ini dasarnya ada, bukan pekerjaan yang mengada-ngada di dalam agama ini. Namun pertama kali yang mengajarkan untuk bertabarruk, untuk mengambil berkah, itu adalah para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu para sahabat diriwayatkan oleh Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ketika bercerita tentang Rasulullah. Saat itu Urwah belum Islam. Ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, dia diutus oleh orang-orang Quraisy untuk melakukan dialog, untuk berdiplomasi dengan orang-orang Islam saat itu. Setelah pulang, Abu Sufyan dan teman-temannya, mereka mengatakan, Urwah, bagaimana kekuatan Muhammad? Berapa jumlah pasukannya? Persenjataannya secanggih mana? Kata Urwah, dia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dia hanya mengatakan, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada mithla ashabi Muhammadin Muhammadah. Demi Allah, saya belum pernah menyaksikan seseorang cinta kepada orang lain melebihi sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Kecintaannya luar biasa. Apa cintanya? Dikatakan kada ayyaqtatiluna min wudu'i. Kada ayyaqtatiluna min wudu'i. Hampir mereka itu saling membunuh satu sama lainnya karena berebutan untuk bekas wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari barakah dari Nabi Muhammad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kada ayyaqtatiluna min wudu'i wa ma tanakhama binakhamatin. Dan tidaklah Nabi Muhammad mengeluarkan riaknya, ludahnya, illa asaba yadu ahadim minhum, melainkan pasti akan diambil sebelum beliau tumpahkan ke tanah. Salah seorang sahabat mereka pasti berebutan untuk mengambil bekas ludah riak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza takallama ka'anna fi ru'usihim tuyur. Dan bila mana Nabi Muhammad berbicara, seakan-akan di atas kepala mereka terdapat hinggap burung-burung agar tidak lari. Bagaimana kalau ada burung yang ada di atas kita? Agar tidak lari, diam semuanya.
khusyuk, mendengarkan dengan seksama apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Idza umiru iktadaru fi imtithalih, dan bila mana mereka diperintah oleh Nabi Muhammad, mereka berebutan untuk melaksanakan perintah tersebut. Dan bila mana dilarang, maka tidak ada seorang pun yang berani melanggar larangannya. Sallu ala Muhammad. Ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya adalah Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik mempunyai sapu tangan yang digunakan untuk tabarruk. Pada suatu saat dia meletakkan sapu tangannya sembarangan. Kebetulan pembantunya lagi bersih-bersih. Dilihatnya ada sapu tangan yang lusuh, yang udah lama, yang jelek, udah kotor, udah tidak layak dipakai lagi. Diambilnya, ditaruh ke bak sampah, dimasukkan dengan sampah-sampah yang lain dan dibakarnya. Setelah dibakar, Sayyidina Anas bin Malik pulang, dia kebingungan mencari sapu tangannya. Mana sapu tangan saya? Kata pembantu, ini sapu tangan yang mana? Sapu tangan bekas peninggalan Nabi Muhammad, pemberian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembantunya dengan kaget dan takut mengatakan, saya tidak tahu, tapi kayaknya saya kumpulkan di sampah. Mana sampahnya? Sudah saya bakar. Di mana tempat engkau membakarnya? Di sana. Beliau segera bergegas keluar dan melihat tempat sampah yang dibakar itu. Beliau cari-cari dari yang sudah menjadi arang, dan ternyata sapu tangan yang beliau cari masih utuh, tidak terbakar sama sekali. Beliau ambil sapu tangan itu, beliau cium, ini adalah sapu tangan dan sesuatu yang disentuh oleh baginda Nabi Muhammad tidak akan terbakar dengan api. Begitu pula setiap hati, setiap jiwa yang berada di dalam sebuah jasad dan di dalamnya terdapat al-hub, di dalamnya terdapat cinta kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Maka harapan kita hadir di tempat ini bersama dengan para alim ulama, bersama dengan para habaib, bersama para pemimpin-pemimpin kita, para aparat kita, duduk bersama, difasilitasi oleh para remaja di masjid ini, bersama-sama mengungkapkan, mengekspresikan cintanya terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati hijrahnya Nabi Muhammad yang penuh dengan makna. Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan perjuangan. Banyak cerita, saya pengen cerita sebetulnya, cuman panjang kalau bercerita tentang hijrah. Ini sekedar prolog katanya, sekedar muqaddimah. Nanti yang akan berbicara kepada kita yang sesungguhnya adalah guru kami Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin Al-Hindwan, yang insya Allah akan menambah keberkahan majelis ini dengan kehadiran beliau. Dan alhamdulillah di majelis yang utama ini hadir para pejabat, para pemimpin-pemimpin, para ulama duduk bersama, yang menunjukkan bahwa kita masih baik-baik saja, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong, Kota Tanjung ini masih berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu sama lainnya saling mengasihi. Para pejabatnya cinta kepada rakyatnya, rakyatnya cinta kepada para pemimpinnya. Apalagi yang mau dicari? Rahmat Allah akan turun kepada suasana-suasana yang semacam ini, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Para penyayang, para pecinta akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka engkau akan disayang oleh yang ada di langit. Pengen mendapatkan rahmat dari Allah,
pengen berkah ini negeri, pengen berkah ini kota, maka eratkan hubungan satu sama lainnya, kompakkan satu sama lainnya, semuanya bersatu padu sesuai dengan kemampuan masing-masing dan posisi masing-masing, semuanya membangun negeri ini dengan baik, maka rahmat Allah akan turun, keberkahan akan turun, kedamaian akan turun tatkala kita memegang teguh ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan itulah makna dan ajaran hijrah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hijrah ini dulu di masa Nabi Muhammad kita tidak punya tahu, karena tidak ada dasar. Jadi kayak orang-orang dulu, kalau orang di Jakarta diketahui itu, mereka kalau ditanya umur berapa, saya itu nggak tahu umur berapa. Orang-orang tua itu kalau ditanya, cuman di belakang rumah itu ada pohon. Dulu pohon itu ditanam setelah saya berumur 5 tahun. Ya mesti nanya sama pohon. Pohon kamu ditanam tahun berapa, kan begitu, baru ketahuan. Begitu pula di zaman jahiliyah, termasuk Nabi Muhammad ketika dilahirkan tidak ada tahunnya, maka disebut dengan tahun gajah. Rasul, kenapa? Karena bersamaan dengan datangnya Abraha dari Yaman, datang untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya. Maka tahun itu disebut dengan Amul Fil atau tahun gajah. Di tahun itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kemudian di zaman Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu arda, seorang gubernur Basrah yang bernama Abu Musa al-Ash'ari ngirim surat kepada beliau, Sayyidina Umar, saya ini bingung, banyak para panglima-panglima yang setia kepada saya ini menulis surat. Beliau menyebutkan, mereka menyebutkan tentang bulan, misalnya Sya'ban atau Rajab. Cuman saya bingung karena tidak ada tahunnya. Ini bulan yang telah lampau atau bulan yang akan datang. Akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat, dikumpulkan oleh beliau. Di antaranya ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Talha bin Abdullah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan beberapa sahabat yang lain. Bermusyawarah, kita harus punya tahun nih sekarang. Ini terjadi setelah 17 tahun setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Artinya 7 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kalau gimana kalau kita menjadikan tahun kita adalah tahun lahirnya Nabi Muhammad? Wah, itu kayak orang Nasrani. Orang Nasrani menjadikan patokan tahunnya itu miladi maksudnya. Milad yang berarti hari lahirnya. Miladul Masih, miladnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Kurang keren, ikut-ikutan. Ada yang bilang gimana kalau perang Badar? Karena dalam perang Badar itu terjadi kejadian yang dahsyat. Semua orang mengingatnya. Tidak disetujui. Sampai akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengusulkan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 alasan. Kata beliau, yang pertama, dulu kaum muslimin masih berada di dalam kehinaan. Namun tatkala hijrah, kaum muslimin mulai mempunyai kekuatan. Yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin ketika hijrah, disitulah dimulai kedaulatannya. Kaum muslimin berdaulat secara ekonomi, politik, militer, dan lain sebagainya. Sudah berdaulat. Kapan itu? Setelah hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Ali, tujuan utamanya adalah agar semangat hijrah senantiasa melekat dengan setiap individu muslim. Semangat untuk berubah dari yang baik kepada yang lebih baik,
dari yang buruk kepada yang baik itu senantiasa melekat kepada setiap individu. Masuk bulan hijrah, kita harus hijrah daripada keburukan menuju yang lebih baik. Dari yang tadinya malas belajar bagi para remaja menjadi yang paling semangat di dalam belajar. Dari yang tadinya malas bekerja semakin disiplin di dalam bekerja. Dari yang tadinya urak-urakan, ini sekarang hijrah, harus ada perubahan. Dia tata hati dan dirinya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dijadikanlah hijrah sebagai patokan di dalam kalender Islam sejak saat itu, atas usul daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diprakarsai oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Di dalam hijrah saya cerita sedikit, kalau banyak kepanjangan. Sekarang ini kan nggak suka yang panjang-panjang. Ada video Odoni Ustaz, wah berapa durasinya? Sejam? Ah kagak, 2 menit baru didengerin. Ngajinya cuma 2 menit, akhirnya sepotong-sepotong. Karena ngajinya 2 menit atas dasar Syekh Google dan Ustadz YouTube, jadi pemahaman agamanya pun juga setengah-setengah. Padahal tidak demikian di dalam beragama. Ini hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama kali di saat bersama orang-orang Quraisy bermusyawarah. Ini Muhammad udah keterlaluan. Kalau dibiarkan, ini semakin jadi, semakin kuat di kota Makkah. Kita harus membunuhnya. Kata mereka, kalau kita membunuh Nabi Muhammad, siapa yang membunuh maka akan dituntut oleh Bani Hashim. Bani Hashim tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan qisas terhadap mereka yang membunuh Muhammad, karena Muhammad bagian daripada anggotanya. Bingung mereka, sehingga pada akhirnya ada iblis membisikin salah satu di antara mereka dan mengatakan, gimana kalau kita bunuh bareng-bareng? Masing-masing daripada pemuda Quraisy yang paling gagah, yang paling hebat, ini tampil menjadi perwakilan dari setiap suku untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, mereka mengepung rumah Nabi Muhammad. Malaikat Jibril datang dan mengabarkan, ini orang-orang akan membunuhmu wahai Muhammad. Beliau pun memanggil Sayyidina Ali. Ali, ini rumah kita sudah dikepung. Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Sayyidina Ali saat itu masih kecil, masih remaja, tapi keberaniannya sangat luar biasa. Ali, kamu tidak ikut hijrah, saya akan pergi ke Yathrib. Dulu Madinah itu disebut dengan Yathrib. Saya akan tidur, kamu tidur di tempat tidur saya, biar mereka menyangka saya masih ada di dalam. Jadi Sayyidina Ali siap dirinya untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad yang saat itu menjadi target utama pembunuhan. Coba kalau kita disuruh begitu, mau nggak? Ini akan dipenggal. Tapi Sayyidina Ali yang dikatakan Asadullahil Ghalib, singa Allah yang menang, ini Ali bin Abi Thalib. La fata illa Ali, wala sayfa illa dzulfiqar. Tidak ada pemuda seperti Ali, dan tidak ada pedang seperti pedangnya Sayyidina Ali yang disebut dengan Dzulfiqar. Sayyidina Ali masuk ke dalam selimut Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy di situ dibaca-baca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tertidur dengan gampang. Nabi Muhammad melewati mereka dan dia pun keluar menuju kediaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Sayyidina Ali tidur. Dan kenapa Sayyidina Ali tidak diperbolehkan untuk hijrah saat itu? Karena untuk mengembalikan barang titipan-titipan orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ini aneh. Coba, aneh banget. Mereka ini benci kepada Nabi Muhammad,
tapi percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka marah kepada Nabi Muhammad, tapi sayang kepada Nabi Muhammad. Itu orang Quraisy, benci tapi sayang. Gimana itu rasanya? Kata mereka, saya ini mau nitip barang, ada emas, ada duit, ada ini, ada itu. Tidak ada yang bisa dipercaya kecuali rumah Muhammad. Dia akan menjaganya dengan sebaik mungkin. Akhirnya setelah beliau hijrah, maka itu barang-barang masih ada di situ. Maka ditugaskanlah Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang yang dititipi. Ini Nabi Muhammad sangat luar biasa. Orang-orang yang memusuhi, pernah suatu saat beliau ini ada orang-orang yang berada di Najd, sebuah negeri di Najd, di mana Najd itu merupakan tempat lumbung makanan. Orang-orang yang ada di Makkah ini impor dari Najd. Ketuanya masuk Islam dan mereka tahu bagaimana perlakuan orang-orang Makkah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diboikot, kagak dikirim lagi. Embargo pangan, embargo ekonomi. Ini orang Quraisy kagak tahu malu. Saat itu lagi gentingnya permusuhan, saling membunuh satu sama lainnya. Ngirim surat kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, ini pengikut kamu wahai Muhammad sudah tidak ngirim lagi makanan-makanan. Kalau terus begini maka kami akan mati kelaparan semuanya. Padahal di saat Rasulullah berada di Makkah sebelum hijrah, selama 3 tahun Nabi Muhammad diboikot oleh orang-orang Quraisy. Beliau selama 3 tahun tidak ada yang mau jual beli, tidak ada yang mau melakukan transaksi. Kalau mau Nabi Muhammad sudah terusin boikot begitu. Namun ini tidak, meskipun kepada musuhnya sekalipun Nabi Muhammad adalah rahmah, Nabi Muhammad adalah kasih sayang Allah untuk alam semesta ini. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada orang-orang Najd untuk kembali mengirimkan bahan-bahan makanan kepada orang-orang yang ada di Makkah. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi naik bersama Sayyidina Abu Bakar ke atas gunung yang disebut dengan Jabal Nur, Gunung Nur. Di situ ada goa yang disebut dengan Gua Thur. Goanya itu sempit. Selama 3 hari di situ ada seorang wanita yang mulia, anak daripada Sayyidina Abu Bakar yang bernama Asma. Beliau ini 2 kali sehari naik turun, padahal saat itu sedang hamil. Sayyidina Asma sedang hamil tua, umur 7 bulan hamilnya. Bayangin, beliau naik tiap pagi, sore dengan membawa ratusan ekor kambing agar orang Quraisy menyangka dia cuma mengembala kambing, namun pada hakikatnya adalah mengantarkan perbekalan untuk ayah dan Nabi Muhammad, untuk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wanita yang mulia yang ikut di dalam perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, di antara orang Quraisy ada yang ahli di dalam mengikuti jejak langkah, sehingga mereka tahu kemana perginya Nabi Muhammad dan mengarah ke Jabal Nur, dan tepat di atas gua di mana beliau tinggal. Di situ ada laba-laba yang membuat sarang. Di situ juga ada tujuannya untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, lau ra'a, seandainya orang-orang Quraisy itu melihat mawdi'a qadamaihi, mereka melihat tempat di mana kaki mereka menginjak tanah, misalnya mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Jadi di atas mereka ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena Allah telah melindunginya, Nabi Muhammad pun dikatakan di dalam Al-Quran, idh qala li sahibihi, tatkala berkata kepada saudaranya, kepada sahabatnya, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih,
karena sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah baginda Nabi besar Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan akhirnya beliau lepas dari kejaran orang Quraisy dan sampai ke kota Madinah, membangun masjid di situ, dan disitulah dimulai peradaban baru di Jazirah Arab. Ini singkat ceritanya. Kalau cerita sampai subuh nanti. Mau sampai subuh? Saya yang nggak mau. Namun yang perlu kita ambil pelajaran di sini adalah nilai-nilai tadhiyah, nilai-nilai pengorbanan yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh para sahabatnya. Itu Sayyidina Abu Bakar sebelum masuk ke dalam gua yang sempit, beliau masuk terlebih dahulu agar membersihkan apa-apa yang ada di dalamnya. Bila mana ada celah dan lubang-lubang ditutupin semuanya. Baru setelah merasa sudah bersih, siap untuk dijadikan tempat persembunyian, beliau masuk ke dalamnya dan memerintahkan Nabi masuk ke dalam. Maka Nabi pun masuk ke dalam. Karena capek, Nabi tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian di situ rupanya ada satu celah lubang yang lupa untuk ditutup. Dilihat, ya Allah, ada lubang. Akhirnya beliau takut ada serangga atau ada apa yang keluar dari lubang itu. Beliau tutup dengan jempol kakinya. Ternyata di situ ada ular yang berbisa. Akhirnya menggigit Sayyidina Abu Bakar. Digigit. Sayyidina Abu Bakar menahan rasa pedih, perih dan sakit dari gigitan ular itu, sehingga beliau pun menahan sakit dan meneteskan air mata, dan air matanya mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu tertidur. Kata Nabi, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? Jangan takut wahai Abu Bakar. Fama dhannuka bi itsnaini wallahu thalithuhuma? Apa menurutmu bila mana ada dua orang dan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Disangka Sayyidina Abu Bakar saat itu ketakutan, namun beliau menangis bukan karena takut, namun menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh gigitan ular tersebut. Namun untuk Nabi Muhammad semuanya ringan, semuanya gampang, karena demi sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ainal muhibbun alladzina badlun nufusi ma'an nafaisi. Mana para pecinta? Mana para pecinta? Ainal muhibbun, yang mereka mengorbankan badlun nufus, mengorbankan bahkan jiwanya, ma'an nafais, dan sesuatu yang dia miliki dari hal-hal yang berharga. Ma'an nafaisi hana, dalam keadaan ringan, gampang, tenang, tidak ada yang berat baginya, karena dia berkorban untuk sang kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir di tempat ini sedikit ingin berkorban untuk Nabi Muhammad, sedikit untuk membuat Nabi Muhammad tersenyum, agar banyak di antara saudara-saudara kita yang mengenal siapa kekasih Allah ini, siapa idola yang semestinya kita jadikan panutan ini. Harus kenal tentang sejarah Nabi Muhammad, kenal ceritanya Nabi Muhammad, tahu semuanya. Tahu atau tidak? Hah? Tahu? Tidak? Kalau ceritanya siapa namanya? Artis pada tahu semuanya. Coba saya tanya jujur, lebih kenal artis apa lebih kenal Nabi Muhammad? Hah? Lagi-lagi benar. Yang jujur mudah-mudahan masuk surga. Saya tanya lagi, lebih kenal artis atau Nabi Muhammad? Kurang percaya.
Namun mudah-mudahan kita semua lebih mengenal Nabi Muhammad, sehingga kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Semangat hijrah. Setelah ini kita akan mengaji tentang Nabi Muhammad, tentang pribadi beliau, tentang sunnah-sunnah beliau, tentang ajaran beliau, tentang hal-hal yang berkaitan dengan beliau. Kita hidupkan di tengah-tengah kita. Kita hidupkan di dalam rumah tangga kita. Kita hidupkan di dalam keseharian kita, sehingga kita berhak untuk dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkah daripada acara ini Allah memberkahi hidup kita semua. Para ulama, para pemimpin yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan semakin rajin membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.